Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Halimatus Sadia. Saya jurusan S1 Kebidanan dari Politeknik Bakti Asih Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Pendidikan Kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Penkes tentang kehamilan. Nah, saya tanya ibu-ibu sudah tahu apa itu kehamilan? Oke, di sini saya akan menjelaskan ya Bu. Di sini kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Dan di sini ada perubahan tubuh ibu selama kehamilan. Yang pertama, nih dilihat ibu di usia 5 bulan, janin sudah sebesar 700 gram. Untuk usia 7 bulan sudah sebesar 1600 gram. Untuk usia 8 bulan juga sudah semakin membesar, dan untuk sampai usia 9 bulan janin sudah seberat 3000 gram atau sampai dengan 3 kilo. Dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil apa aja? Yang pertama, ibu-ibu harus periksakan ke petugas kesehatan ya. Yang kedua, harus ditimbang berat badannya. Kemudian minum tablet tambah darah dan harus diimunisasi tetanus toksoid ya Bu ya. Nah, pengantar gizi untuk ibu hamil. Di sini harus ada tablet tambah darah. Di sini kita lihat ya Bu ya, ada zat untuk pembangunan seperti lauk pauk dan susu. Untuk pengatur ada sayur dan buah ya, sayur dan buah seperti yang kita lihat ada wortel, ada tomat. Untuk buah-buahnya ada jeruk, ada jambu dan lain-lain. Dan tenaganya didapat dari mana? Tenaga pokoknya, tenaga kita didapat dari beras, jagung, roti, ketela ya Bu ya, dan mie juga termasuk. Dan sini adalah pengaturan gizi selama hamil. Dan selain itu juga ada obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil. Apa aja? Nah, obat-obat yang tidak boleh dikonsumsi ibu hamil itu obat-obat yang kita beli sendiri di warung ya, tanpa resep dari dokter atau bidan. Dan kemudian apa yang bisa dikonsumsi? Obat yang aman bagi ibu hamil adalah obat yang diberikan oleh bidan, dokter, dan dokter spesialis. Selain dari itu tidak boleh ya Bu ya. Nah, di sini ada tanda bahaya kehamilan. Yang pertama apa? Pendarahan ya. Yang kedua, bengkak kakinya, tangan dan wajah atau sakit kepala disertai kejang. Yang ketiga, demamnya tinggi. Yang keempat, keluar air ketuban sebelum waktu persalinan. Yang kelima, bayi dalam kandungan tidak bergerak atau kurang pergerakannya. Dan yang keenam, ibu muntah terus menerus sampai nggak mau makan. Itu. Nah, bagaimana perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi? Nah, di sini persiapan ibu menghadapi persalinan apa aja? Yang satu, ibu harus mengetahui perkiraan tanggal persalinannya. Ya, HPL-nya ibu harus hafal. Yang kedua, menentukan penolong dan tempat bersalin. Ibu mau di mana? Di tempat bidan atau di rumah sakit. Yang ketiga, ibu harus punya tabulin atau biaya persalinan, mau itu umum atau yang sekarang itu dipakai, bisa pakai BPJS ya. Yang keempat, menyiapkan kendaraan. Nah, pada saat ibu sudah mulai kerasa, nah ibu harus sudah siap kendaraannya, mau menggunakan motor atau mobil ya. Kemudian calon donor darah. Nah, ini kenapa harus seperti ini? Khawatirnya ibu anemia sehingga menyebabkan butuhnya transfusi darah. Yang keenam, menyiapkan kebutuhan persalinan. Nah, ini seperti perlengkapan bayi dan ibu ya. Buku KIA harus ada, seluler pun harus punya ya. Nah, mungkin sampai di sini ya untuk penjelasan tentang kehamilannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ibu tidak jelas,
boleh disampaikan. Baik, untuk saat ini sampai di sini saja saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.